Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai presentasi bisnis dan negosiasi. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Arum Septiani dengan NPM 190022, ada Medianang Fuad dengan NPM 190030, ada Yuhan Salahuddin dengan NPM 190031, ada Wahyu Widi Astuti dengan NPM 190043, ada Dery Firmansyah dengan NPM 190046, dan juga ada Abrianti Kusuma dengan NPM 190054. Langsung saja mengenai tujuan presentasi bisnis. Secara umum, presentasi bisnis ini memiliki 4 tujuan pokok. Salah satu tujuan yang paling umum adalah menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Pesan-pesan bisnis yang disampaikan tentu saja harus menarik, sederhana, mudah dipahami, dan enak didengar. Selain memberikan informasi, presentasi bisnis juga mempunyai tujuan untuk menghibur audiens. Artinya, untuk mencapai tujuan presentasi bisnis, seorang pembicara itu perlu menyelipkan humor-humor segar yang mampu menghidupkan suasana. Namun, jangan sampai lepas kendali sehingga suasana tersebut menjadi lelucon. Tujuan yang ketiga presentasi bisnis ini untuk dapat menyentuh emosi audiens. Dengan gaya bicara dan intonasi suara yang menarik, seorang pembicara mampu menggugah emosi audiens. Sebagai contoh, seorang pembicara bisa saja menggugah emosi audiens untuk bersemangat, terharu, atau hanyut dalam keprihatinan melalui ekspresi yang dimunculkan oleh si pembicara. Tujuan terakhir presentasi bisnis adalah memberikan motivasi kepada audiens untuk melakukan atau bertindak sesuai yang dikehendaki pembicara, bahwa apa yang diinginkan pembicara harus secara tegas dan jelas tercakup dalam presentasi. Selanjutnya, dalam hal ini persiapan yang diperlukan untuk presentasi bisnis mencakup beberapa hal, antara lain penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Hal ini merupakan salah satu syarat penting agar apa yang ingin disampaikan kepada audiens dapat mencapai sasaran. Ketidaksiapan terhadap materi yang akan dipresentasikan bukan saja menghambat penyampaian pesan kepada audiens, tetapi juga akan memberikan citra atau image yang kurang baik bagi pembicara yang bersangkutan. Oleh karena itu, kuasailah materi tersebut dengan baik sebelum melakukan presentasi di hadapan audiens. Yang kedua, penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Di samping penguasaan materi yang baik, yang juga penting adalah bagaimana seorang pembicara mampu memanfaatkan berbagai alat bantu presentasi bisnis demi pencapaian tujuan yang dikehendaki. Yang ketiga, menganalisis audiens. Agar tujuan presentasi bisnis dapat tercapai dengan baik, seorang pembicara perlu mengenal siapa sebenarnya yang menjadi audiens. Melalui pendekatan bertanya dengan menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana, seorang pembicara akan dapat mengidentifikasi siapa sebenarnya audiens yang dimaksud sehingga dapat melakukan berbagai persiapan antisipatif. Yang selanjutnya, menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi. Agar presentasi bisnis yang dilakukan tersebut dapat mencapai tujuan, seorang pembicara perlu mengenal lebih dekat lingkungan lokasi atau tempat ia akan melakukan presentasi bisnis. Pemahaman terhadap lingkungan atau suasana lokasi untuk presentasi bisnis tersebut akan memberikan kemudahan kepada seorang pembicara dalam mengatur alat bantu presentasi yang sesuai dengan lokasi tersebut. Misalnya, apakah lokasi yang digunakan untuk presentasi memiliki ruang yang cukup luas, bagaimana tata letak ruangannya, bentuk meja, dan tempat duduk untuk audiens. Slide yang berikutnya yaitu alat bantu presentasi bisnis. Yang pertama ada papan tulis hitam dan putih atau blackboard dan whiteboard. Merupakan salah satu alat bantu presentasi yang sudah cukup kuno sehingga kini alat bantu tersebut relatif jarang digunakan. Salah satu keunggulannya yaitu dapat merangkum pendapat peserta maupun pembicara pada saat yang sama. Kelemahannya, spidol sangat mengganggu dan sering mengering sehingga tak dapat dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua ada flip cards, adalah sebuah papan yang dilengkapi dengan lembaran-lembaran kertas yang berukuran besar. Apabila lembar kertas pertama sudah penuh,
Pembicara dapat membuka lembar berikutnya yang masih kosong dengan menyibak kertas tersebut atau merobeknya. Salah satu keunggulannya yaitu pembicara dapat merujuk catatan atau lembar kertas sebelumnya. Kelemahannya, mutu kertas yang jelek dan kemungkinan spidol yang digunakan macet. Yang ketiga, ada transparansi overhead projector, yaitu suatu alat yang digunakan untuk memproyeksikan gambar atau tulisan pada transparansi film yang diidealkan di atas OHP dan diproyeksikan ke layar sehingga diperoleh gambar atau tulisan yang lebih besar dari aslinya. Keunggulannya, visual dapat dioperasikan secara tepat dan mudah diubah meskipun beberapa saat sebelumnya presentasi dilakukan. Kelemahannya, pergantian secara manual seringkali mengganggu pembicara dan mengalihkan pembicaraan. Yang keempat ada slide. Slide dapat berupa foto grafis atau gambaran keduanya. Kualitas gambar dan tampilan yang disampaikan dengan slide ini cukup baik. Di samping itu juga mudah dan ringan membawanya. Keunggulannya, terlindungi dari sidik jari dan kerusakan jika disimpan dalam tempat penyimpanan yang terbuat dari kaca. Kelemahannya, proses produksi slide film 35 mm memerlukan waktu cukup lama. Harganya relatif mahal. Yang kelima ada papan tulis elektronik. Ini telah dikembangkan dengan menawarkan berbagai kemudahan yang banyak digunakan di kantor, konferensi, dan ruang pelatihan. Papan tulis elektronik tersebut memiliki motor listrik untuk menggulung layar sehingga muncul bagian bersih yang baru dan seterusnya. Keunggulannya, mampu menampilkan tulisan pembicara dan peserta pada layar tersebut. Kelemahannya, pembicara tidak dapat menulis dan berbicara pada saat bersamaan sehingga arus dan ritme terganggu. Yang berikutnya, video cassette recorder atau VCR digunakan sebagai sarana untuk melakukan presentasi bisnis. Keunggulannya, tersedia pokok materi subjek secara luas, termasuk pelatihan perusahaan dan program motivasional. Kelemahannya, perlu kecermatan dalam memilih peralatan dan jenis video yang akan digunakan. Berikutnya ada panel LCD, yaitu memiliki kesamaan dengan komputer jenis laptop, yakni transparan. Untuk dapat beroperasi, layar LCD dihubungkan dengan port monitor. Bagian belakang komputer bertindak seperti layar komputer biasa yang menayangkan data atau gambar. Keunggulannya, proyeksi langsung memungkinkan tingkat interaktifnya semakin tinggi. Kelemahannya, keterbatasan kualitas gambar dan proyektor overhead karena rendahnya kekuatan watt. Yang berikutnya, proyektor LCD merupakan salah satu alat bantu presentasi yang banyak digunakan oleh organisasi atau lembaga bisnis maupun non-bisnis. Keunggulannya, dengan software presentasi, tampilan presentasi menjadi semakin menarik karena yang ditampilkan dapat berupa data, teks, suara, dan video. Kelemahannya, harga LCD proyektor relatif mahal, meskipun dari waktu ke waktu cenderung harga turun. Slide yang berikutnya yaitu dalam menganalisis audiens, seorang pembicara harus mampu menjawab 6 pertanyaan mendasar. Di antaranya, yang pertama, siapa audiensnya? Ini berkaitan dengan kepada siapa seseorang itu berbicara. Semakin banyak informasi yang dapat diperoleh dari para audiens pembicara, semakin mudah melakukan presentasi yang secara tepat. Yang kedua, apa yang diinginkan audiens? Agar penyampaian pesan bisnis sesuai dengan yang diharapkan, pembicara yang baik perlu mengetahui apa yang diinginkan oleh audiens dengan memahami apa yang menjadi harapan audiens. Yang ketiga, di mana melakukan presentasi. Bagi pembicara, pemahaman terhadap tempat presentasi dilakukan sangat penting. Pemahaman tempat presentasi akan membantu pembicara untuk menyusun strategi yang tepat. Misalnya, apakah tempat presentasi bisnis dilakukan di kota atau di desa, apakah ruangan untuk presentasi ber-AC atau tidak, dan sebagainya. Yang berikutnya, yang keempat, ada kapan melakukan presentasi. Seorang pembicara perlu memperhatikan secara seksama kapan melakukan presentasi bisnis. Sebagaimana diketahui, dalam waktu sehari tepat jam-jam ketika audiens masih segar, tetapi juga terdapat jam-jam saat stamina audiens telah menurun.
atau melemah. Yang berikutnya atau yang kelima, mengapa melakukan presentasi? Sebelum melakukan presentasi bisnis, seseorang pembicara harus mampu menjawab pertanyaan mengapa harus melakukan presentasi bisnis. Jawaban atas pertanyaan tersebut tentunya akan sangat bervariasi antara seseorang dengan yang lain. Yang berikutnya atau yang terakhir, bagaimana melakukan presentasi? Seseorang pembicara yang satu dengan pembicara yang lain tentunya memiliki strategi presentasi bisnis yang berbeda-beda. Misalnya, presentasi dilakukan dengan memegang catatan atau naskah lengkap menggunakan transparansi overhead, slide, proyektor LCD, komputer multimedia, atau yang lainnya. Selain itu, perlu juga diperhatikan apakah presentasi bisnis memerlukan tata letak meja dan kursi secara khusus untuk diskusi kelompok atau posisi meja dan kursi diatur secara ke depan. Slide yang berikutnya mengenai gerakan yang dilakukan pembicara dalam melakukan presentasi bisnis. Yang pertama ada ekspresi wajah. Ekspresi wajah merupakan salah satu bahasa tubuh yang dapat memberikan arti senang, sedih, ataupun marah. Yang kedua, senyuman. Senyuman menurut salah satu penelitian, orang yang mudah tersenyum lebih bahagia daripada mereka yang tidak pernah tersenyum. Senyuman dapat menghapus beda pendapat, mengobati perasaan sakit, memulai hubungan, meyakinkan teman, dan menyampaikan penghargaan. Dalam presentasi bisnis, senyum yang polos, tulus, dan tidak dibuat-buat dapat membuat penampilan lebih bersahabat dan membangun hubungan yang lebih baik dan akrab dengan audiens. Yang selanjutnya yaitu kontak mata atau eye contact. Kontak mata atau eye contact yang efektif dan efisien adalah ciri-ciri profesionalitas pembicara. Menurut Leonardo da Vinci, mata adalah cerminan jiwa. Mata juga dapat menunjukkan apa yang dirasakan dalam hati. Mata yang terbuka lebar menunjukkan keyakinan diri seseorang. Yang selanjutnya, gerakan tangan. Gerakan tangan pada saat melakukan presentasi bisnis akan dapat membantu pembicara untuk lebih meyakinkan atau memperkuat topik dan bahasan tertentu. Gerakan bahu. Gerakan bahu pembicara dalam melakukan presentasi bisnis menunjukkan kepercayaan diri atau menyerah. Gerakan bahu tegak yang diiringi dengan kepala ke atas untuk menunjukkan suatu sikap yang penuh percaya diri atau sikap untuk tampil. Sedangkan bahu yang terkulai yang diikuti dengan kepala menunduk menunjukkan suatu sikap yang kurang bergairah. Kemudian gerakan kepala. Gerakan kepala bagi pembicara dapat digunakan untuk menunjukkan sikap atau menolak sesuatu. Yang terakhir, mengenai cara berdiri. Presentasi bisnis dapat dilakukan dengan cara duduk, berdiri, ataupun berdiri di atas podium, atau berdiri tanpa podium menghadap audiens. Posisi duduk atau slide yang berikutnya mengenai peninjauan lokasi. Peninjauan lokasi bagi pembicara merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan presentasi bisnis. Dengan adanya peninjauan lokasi sebelum presentasi akan memperlancar kegiatan presentasi tersebut. Dalam hal ini, peninjauan lokasi juga dapat mencakup antara lain tempat duduk dan tata letak. Tata letak dan tempat duduk dalam presentasi bisnis bermacam-macam, seperti berjajar biasa, menghadap ke depan, membentuk huruf U, membentuk huruf V, atau melingkar mengelilingi meja makan. Selanjutnya, pembicara sebelum melakukan presentasi bisnis perlu melakukan pengecekan terhadap posisi podium. Apakah posisinya sudah tepat dan tidak mengganggu pandangan audiensi yang hadir, dan apakah podium
yang tersedia terlalu tinggi atau terlalu rendah. Selanjutnya adalah percaya diri. Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan dalam presentasi bisnis adalah adanya rasa percaya diri yang dimiliki oleh pembicara. Pembicara yang tidak memiliki rasa percaya diri yang kuat akan menyebabkan terhadap penyampaian pesan yang asal-asalan dan tidak mencapai sasaran yang diinginkan. Ketidakpercayaan diri seorang pembicara dalam suatu presentasi bisnis biasanya diekspresikan dalam sikap dan perilaku, di antaranya adalah rasa gemetar, bicara yang terputus-putus, mulut kering, tenggorokan tersumbat, dan tersengal-sengal. Slide selanjutnya adalah terkait berarti presentasi bisnis. Presentasi bisnis dapat dilakukan dalam berbagai macam kegiatan, mulai dari kegiatan yang kecil sampai kegiatan yang lebih luas. Agar presentasi bisnis yang dilakukan oleh pembicara dapat mencapai sasarannya, perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini. Langkah pertama adalah identifikasi audiens. Seorang pembicara dalam presentasi bisnis sebaiknya mengetahui siapa audiens dalam presentasi bisnis tersebut, karena pemahaman terhadap audiens secara tepat akan mempermudah si pembicara dalam melakukan presentasi bisnis. Langkah kedua adalah menyiapkan pokok-pokok pikiran. Yang perlu diperhatikan adalah mempersiapkan poin-poin penting apa saja yang perlu disampaikan dalam presentasi bisnis. Dengan kata lain, pokok-pokok pikiran tersebut masih bersifat global atau umum, sehingga masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Langkah yang ketiga adalah menulis teks lengkap. Bagaimana mengembangkan pokok-pokok pikiran tersebut menjadi lebih rinci sehingga menjadi suatu naskah yang lengkap dan tinggal menyampaikan dalam suatu forum. Penyiapan teks secara lengkap akan menambah rasa percaya diri bagi pembicara. Langkah yang keempat adalah menyiapkan rangkuman ke dalam sub-sub judul. Cara ini dapat dilakukan bila pembicara termasuk orang yang memiliki cukup pengalaman dalam menghadapi publik. Jadi bukanlah sebagai pemula atau masih taraf belajar. Langkah yang kelima adalah menulis ke dalam kertas ukuran kartu pos. Dengan menuliskan poin-poin penting yang ingin disampaikan ke dalam kertas berukuran kartu pos, hal ini dapat dilakukan khususnya bagi mereka yang sudah berpengalaman menyampaikan presentasi di hadapan audiens. Cara ini merupakan salah satu cara yang paling praktis, sederhana, dan terkesan bersifat informal. Selanjutnya mengenai negosiasi. Negosiasi merupakan suatu proses komunikasi di mana dua pihak masing-masing dengan tujuan dan sudut pandang mereka sendiri berusaha untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak mengenai masalah yang sama. Untuk mendapatkan kesepakatan kedua belah pihak, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, persiapan yang cermat. Yang kedua, presentasi dan evaluasi yang jelas mengenai posisi kedua belah pihak. Yang ketiga, keterampilan, pengalaman, motivasi, pikiran yang terbuka. Yang keempat, pendekatan yang logis untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan yang baik dan saling menguntungkan dan menghormati. Yang kelima, kemauan untuk membuat konsesi demi mencapai kesepakatan melalui kompromi bila terjadi kemacetan. Selanjutnya, mengenai salah satu tujuan dari negosiasi adalah menemukan kesepakatan di antara kedua belah pihak secara adil serta dapat memenuhi harapan kedua belah pihak tersebut. Proses bernegosiasi dibagi menjadi dua. Tahap bernegosiasi menurut PS. 1. Pencernaan. Tahap pencernaan. Dalam tahap pencernaan dibutuhkan 3 tugas utama. 1. Sarana negosiasi. 2. Strategi negosiasi. 3. Proses negosiasi. Menurut PS, dalam proses negosiasi terhadap 6 tahap penting yang perlu diperhatikan antara lain: persiapan, kontrak pertama, konfirmasi, kondiatis atau kompromi, solusi, pasca negosiasi. Yang kedua, tahap bernegosiasi, implementasi. Berikut beberapa
taktik negosiasi yang sering digunakan dalam praktek bernegosiasi antara lain. Praktek cara Anda, taktik bekerja sama, taktik tidak bertindak apa-apa, taktik melangkah ke tujuan lain. Beberapa alasan mengapa tahap peninjauan negosiasi perlu dilakukan antara lain. Untuk meriksa apakah Anda sudah mencapai tujuan Anda. Jika tidak, maka hal itu dapat menjadikan pelajaran sekaligus pengalaman yang sangat berharga bagi seorang negosiator. Jika iya, maka pastikan apa yang sudah Anda lakukan dengan baik dan berguna kesuksesan Anda. Keterampilan negosiasi. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam keterampilan bernegosiasi, antara lain 1. Persiapan, 2. Memulai negosiasi New Your Purpose, banner template, ketiga strategi dan teknik, keempat kompromi, kelima menghindari kesalahan teknis, keenam persiapan yang baik, ketujuh berlatih New York Concept Banner, yang kedelapan menggambarkan posisi Anda, yang kesembilan membuat suatu usulan atau proposal penawaran, kemudian yang terakhir yang ke-10 persetujuan. Tipe negosiator curang. Negosiator curang memikirkan segala cara untuk menang dalam bernegosiasi. Kemudian yang kedua ada negosiator profesional, yaitu negosiator yang mempunyai pengetahuan serta keahlian bernegosiasi yang baik. Kemudian yang ketiga ada negosiator bodoh. Negosiator bodoh cenderung mengakui kekalahan buat kedua belah pihak. Yang keempat, negosiator naif. Negosiator yang tidak siap bernegosiasi. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah